Dalam dunia yang serba cepat, kadang kita lupa bahwa kekuatan terbesar dari seorang ASN bukanlah kekuasaan, melainkan akhlak. Inilah kisah seorang tokoh yang mewariskan integritas, keilmuan, dan keteladanan. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih populer dengan nama penanya Buya Hamka lahir pada 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat. Hamka merupakan anak dari pasangan Abdul Karim Amrullah dan Syafiah. Hamka merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Memasuki usia 4 tahun, Hamka pindah ke Padang Panjang ikut bersama orang tuanya. Pada usia 7 tahun, Hamka masuk ke sekolah desa dan juga mengambil kelas sore di Dinia School. Kegemarannya pada ilmu bahasa membuatnya cepat menguasai bahasa Arab. Ayahnya lebih menekankan Hamka pada pendidikan berbasis agama, maka Hamka diberhentikan dari sekolah desa dan dimasukkan ke Tawalib. Tawalib merupakan sekolah yang mewajibkan murid-muridnya menghafal kitab klasik, kaidah nahwu, hingga ilmu sharaf. Hamka ditempa kejenuhan dengan sistem pembelajaran di Tawalib yang hanya mengandalkan hafalan. Dari seluruh pelajaran yang diikutinya, ia hanya tertarik dengan syair-syair dalam bahasa Arab. Karena gemar menonton film, Hamka pernah mengelabui ayahnya. Ia bolos dari surau untuk pergi mengintip film bisu yang diputar di bioskop. Ini adalah peperangan kita. Kita mesti dan wajib pandai menjudukkan diri dalam suasana peperangan dan berada ini. Sebagai ketua MUI pertama, Buya Hamka menunjukkan sikap teguh saat diminta melegitimasi kebijakan politik yang bertentangan dengan hati nuraninya. Ia memilih mundur daripada mengkhianati amanat umat. Inilah loyalitas, bukan pada individu atau kekuasaan, tapi pada kebenaran. Di penjara di pengadilan tidak membuat Buya Hamka larut dalam dendam, tetapi beliau menyelesaikan karya monumentalnya yang kita kenal dengan Tafsir Al-Azhar, yang sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan riset. Ini adalah bentuk akuntabilitas, tetap bermanfaat dan proaktif. Buya Hamka tidak menjawab fitnah dengan kemarahan, tetapi menjawab dengan ilmu. Buya Hamka hidup di tengah polarisasi, tapi ia menjahit harmoni. Ia dikenal dengan tokoh lintas agama, bahkan memberi pidato bela sungkawa pada tokoh Kristen terkemuka. Harmoni bagi Buya Hamka bukan kompromi nilai, tapi penghormatan pada kemanusiaan. Melalui novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Buya Hamka menyampaikan kritik terhadap budaya yang membatasi cinta, martabat, serta kesetaraan. Dia menggunakan sastra sebagai jalan dakwah. Inilah yang disebut dengan adaptif, menyampaikan nilai berdasarkan bahasa zaman. Buya Hamka tidak pernah menyebutnya sebagai ASN, tapi nilai-nilai berakhlak tercermin dalam dirinya, baik dari kata, karya, dan keteguhan hati. Jika kita ingin menjadi ASN yang berintegritas, maka tengoklah Buya Hamka. Karena berakhlak bukanlah hanya etika, tapi warisan perjuangan.